Setelah kita berhasil atau selesai melakukan konfigurasi database, lalu melakukan konfigurasi untuk model dan juga membuat controllernya, selanjutnya di video ini kita akan lanjutkan dengan membuat sebuah endpoint baru untuk meregister user pada aplikasi Laravel kita. Nah, di sini kita akan langsung buka di bagian controllernya, teman-teman. Saya akan membuat sebuah function baru dengan nama register. Lalu di sini function ini akan menerima parameter. Kita kasih type-nya adalah $request, lalu parameternya adalah request. Lalu di sini kita akan ambil beberapa field dari dari bodinya. Nanti di sini ada name dari body request-nya, berarti di sini kita ambil dari request name, lalu di sini ada $email, dollar request, di sini ada email, lalu di sini ada pas password, lalu di sini dollar request sama dengan. Nah, untuk password-nya sendiri kita nggak akan simpan ke database dengan apa adanya atau telanjang. Di sini kita akan melakukan hashing untuk password-nya agar nantinya walaupun kita ada user yang bisa melihat atau mengakses ke database kita, tapi untuk bagian password-nya itu dia tidak bisa melihatnya. Tapi yang terlihat adalah password dengan hasil hashing-nya. Nah, di sini untuk melakukan hash di Laravel, kita bisa menggunakan metode dengan nama hash. Hash, lalu di sini kita menggunakan static method make. Lalu di sini kita akan bungkus password-nya yang dari body di sini. Jadi teman-teman bisa gunakan seperti ini. Hash ini teman-teman bisa import dulu atau bisa use dari passage hash-nya. Setelah teman-teman use, teman-teman bisa gunakan hash lalu pakai static method make. Lalu yang berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan mengambil value role-nya sama dengan di sini $request sama dengan role. Nah, setelah value dari body request-nya kita simpan ke dalam sebuah variabel, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat variabel baru di sini, berarti new member sama dengan di sini kita akan menggunakan model member, lalu di sini kita akan menggunakan static create. Oke, static create ini dia menerima beberapa parameter. Yang pertama menerima parameter bentuknya adalah objek. Jadi di sini kita bisa simpan name-nya, kita akan masukkan $name. Lalu di sini ada email, kita masukkan di sini $email. Lalu yang berikutnya di sini $password. Lalu kita akan masukkan di sini $password. Yang berikutnya adalah role. Di sini dolar rol. Oke, kalau sudah selesai, berikutnya kalau berhasil menyimpan user baru atau mendaftarkan user baru atau member baru ke database, kita akan kasih tahu ke klien bahwa eee, pembuatan atau registernya itu telah berhasil. Di sini berarti saya akan menggunakan return respon. Di sini kita akan kasih tahu bahwa message-nya sukses di sini. Lalu di sini untuk datanya kita akan menggunakan $new member. Ini harusnya jangan pakai titik dua. Dan di sini untuk restatusnya kita akan menggunakan 201 atau created. Nah, untuk logik daripada registernya di bagian controller cukup seperti ini. Yang pertama kita mengambil
data-data dari body request-nya, lalu kita akan simpan data tersebut ke database menggunakan model member, dan berikutnya kalau berhasil kita akan mengembalikan dengan respon statusnya yaitu 200, dan di sini ada 2 data yang kita kembalikan, message-nya sukses dan data barunya yang kita kembalikan. Nah, setelah controller-nya berhasil kita buat, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan membuat endpoint-nya di bagian routes, lalu di bagian API ini, teman-teman. Dan di sini saya akan membuat sebuah route baru. Di sini route saya akan membuat metodenya adalah post, dan di sini untuk path-nya saya menggunakan member slash register, lalu di sini kita akan panggil controller-nya yaitu member controller class, lalu di sini metode yang mau kita gunakan atau yang mau kita panggil adalah register. Oke, harusnya untuk endpoint-nya cukup seperti ini, kita save dulu, lalu untuk controller-nya cukup seperti ini, dan berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan pengecekan menggunakan HTTP client. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan Hopscotch, silakan teman-teman menggunakan HTTP client sesuai yang teman-teman pakai, bisa Postman, bisa Insomnia, dan lain sebagainya. http://localhost, di sini portnya di port 8000, lalu di sini API/member/register. Nah, kalau teman-teman bingung kenapa di sini ada API, padahal kalau kita lihat di bagian path-nya di sini nggak ada API, tapi langsung member/register, tapi di sini ada API. Karena kita menaruh endpoint kita di bagian file API ini, maka secara otomatis Laravel akan menambahkan prefix API pada endpoint-nya. Jadi ada API/member/register. Oke, lalu di sini ada metodenya post, lalu di bagian bodinya kita akan menggunakan JSON, dan di sini kita akan coba tambahkan data baru. Name-nya misalnya di sini Udin, lalu untuk emailnya di sini udin@mail.com, lalu di sini untuk password-nya di sini rahasia, lalu untuk role-nya kita akan set Udin ini role-nya adalah admin. Oke, harusnya datanya udah seperti ini teman-teman, dan sebelum kita hit ke endpoint-nya di sini kita akan cek di bagian table members-nya. Kalau teman-teman intip masih kosong, harusnya kalau kita hit dan ini berhasil, data di database-nya itu keisi. Oke, tidak berhasil. Apa yang terjadi? Register. Oke, sekarang kita coba melakukan pengecekan di bagian sini. Apakah ada error di sini? Make password, name, email, password, role. Oke, kita coba matikan dulu untuk bagian short-nya. Kita running lagi. Di sini kita cek datanya belum masuk, artinya memang belum berhasil. Oh, sorry, di bagian sini ada kesalahan, harusnya localhost, ini malah localhost. Oke, kita ganti localhost, http:// localhost, port 8000, lalu di sini /API/member/register. Kita hit lagi. Nah, sudah berhasil teman-teman. Kalau teman-teman lihat, di sini kita mendapatkan message sukses, lalu status code-nya 201. Artinya created, dan di sini data yang dikembalikan adalah sesuai dengan nama
atau data yang kita isikan di atas. Ada name-nya Udin, emailnya udin@mail.com. Laju untuk pasportnya di sini, walaupun kita isi di sini pasportnya rahasia, tapi yang disimpan ke database ini sudah hasil hashing-nya. Dan role-nya admin dan ID-nya adalah 1. Kalau kita memasukkan atau kita cek dulu di bagian database, ini kita refresh. Nah, data Udin-nya sudah masuk, teman-teman. Dan kalau kita hit lagi, ini ada error. Kenapa? Karena kita tidak bisa memasukkan data dengan email yang sama ya. Ini by default ya error. Internal server error, dan di sini juga kita tidak melihat data barunya. Kenapa? Karena di bagian migration-nya, kalau teman-teman ingat di video berikutnya kita sudah melakukan setting untuk emailnya itu harus unique. Nah, berikutnya di sini berarti kita akan coba menambahkan data baru dengan nama Kosasi. Lalu di sini emailnya kita akan ganti Kosasi, lalu untuk role-nya adalah member. Kosasi, emailnya kosasi@mail.com, pasportnya rahasia dan role-nya member. Kita hit lagi, berhasil, Kosasi berhasil masuk, dan kalau kita intip di bagian database-nya, datanya sudah masuk, teman-teman. Di sini ada Udin, role-nya admin, dan ada Kosasi, role-nya member. Dan untuk bagian pasportnya juga di sini sudah ke-hash, walaupun kita di sini kirimnya rahasia, tapi ketika disimpan ke database, pasportnya itu sudah di-hash. Dan itu dia cara kita membuat endpoint registernya. Jadi yang pertama di sini kita mengambil data dari body request-nya, lalu menyimpan data ke database melalui model members. Dan di sini untuk bagian pasportnya jangan lupa teman-teman hash menggunakan function dari si Laravelnya hash, lalu di sini kita panggil static method make, lalu kita masukkan value-nya yang mau kita hash. Kalau sudah, di sini kita simpan ke database, dan kalau berhasil kita kembalikan ke klien bahwa proses registernya sudah berhasil. Lalu untuk di bagian API-nya, di sini kita membuat sebuah endpoint baru dengan metodenya post. Lalu di sini untuk path-nya ada member register, lalu di sini kita akan panggil metode dengan nama register dari member controller. Dan di bagian endpoint-nya ketika kita hit, harusnya apa yang kita kirim dari body request-nya itu akan tersimpan ke database. Nah, itu dia untuk endpoint registernya. Nanti kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya.